warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya sebagai anggota kelompok 4 Sosiologi akan membersamai Anda dengan kawan saya perihal dampak negatif adanya perubahan sosial. Terkadang dalam kekacauan terdapat peluang yang tersembunyi. Disorganisasi bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan awal dari penemuan cara baru untuk menyusun kembali dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana kekacauan ini sebenarnya bisa membuka peluang baru dan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang segar bersama kawan saya, Salwa, Hasna, Mutia, Ardana, dan Ihsan. Selanjutnya, faktor pemicu terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, faktor perselingkuhan. Kedua, masalah ekonomi. Ketiga, budaya patriarki atau laki-laki yang lebih mendominasi dalam rumah tangga. Yang keempat, perbedaan prinsip. Yang kelima, bermain judi. Dan yang terakhir atau yang keenam, campur tangan pihak ketiga. Halo teman-teman, di sini saya Dana ingin menjelaskan tentang dampak KDRT terhadap korban. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama itu ada dampak fisik seperti cedera tubuh atau memar, kemudian masalah kesehatan, kemudian ada bisa berujung pada kematian jika KDRT tersebut termasuk dalam kategori yang ekstrim. Yang kedua dampak psikologis, depresi, kecemasan, kemudian ada trauma, kemudian ada rasa rendah diri pada korban, sehingga rasa rendah diri itu korban itu seringkali merasa tidak percaya diri. Kemudian ada dampak sosial, yaitu isolasi sosial, stigma sosial, gangguan dalam relasi sosial, sehingga sulit bagi korban untuk menjalin hubungan baru karena trauma dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kemudian ada dampak ekonomi, kehilangan pekerjaan atau peluang karir, cedera fisik atau masalah psikologis yang berkepanjangan bisa membuat korban tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, dampak terhadap anak jika ada. Jika korban adalah orang tua, dampak KDRT dapat dirasakan oleh anak-anak mereka, termasuk gangguan perkembangan emosional, masalah perilaku, dan kekuatan yang berlebihan. Secara keseluruhan, korban KDRT menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan dukungan holistik termasuk dukungan emosional, hukum, dan finansial untuk sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Fizakila. Di sini saya akan mewawancarai bunda saya sebagai narasumber tugas sosiologi dampak negatif perubahan sosial dengan topik KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Oke, Ibu mungkin boleh perkenalkan diri dahulu. Ya, nama saya Dwi, bundanya Salwa Hafiza Akila. Oke. Karena sudah berkenalan, langsung saja kita mulai ke sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang seorang suami yang suka melakukan kekerasan terhadap istrinya ketika dia emosi? Sangat disayangkan dan sangat tidak setuju dengan tindakan tersebut, karena sudah seharusnya seorang suami itu harus melindungi istrinya, dan ketika emosi itu tidak perlu disalurkan atau dilampiaskan dengan kekerasan, karena semuanya dapat dibicarakan secara baik-baik dengan istrinya atau pasangannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah tabiat melakukan kekerasan terhadap seseorang ketika dia emosi itu bisa dirubah, dan bagaimana caranya? Pada dasarnya sifat manusia itu atau sifat tabiat suami itu bisa dirubah memang sedikit-sedikit. Caranya memang seorang suami itu harus mempunyai niat dari dalam dirinya untuk memperbaiki tabiatnya yang kasar terhadap istri, dan seorang suami itu harus paham peranannya atau tugasnya menjadi seorang pemimpin rumah tangga atau seorang suami, bahwa tugas suami itu harusnya mengayomi dan menyayangi istrinya, bukan melakukan kekerasan terhadap istrinya, seperti itu. Dan semuanya itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, tapi dapat dibicarakan baik-baik
dengan istrinya seperti itu. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai seorang istri, langkah apa yang tepat yang bisa diambil jika seorang istri itu mengalami kekerasan oleh suaminya? Yang pertama mungkin kita meredam amarah suami dulu, kita ajak bicara baik-baik, kita ingatkan bahwa tujuan dari pernikahan ini, berumah tangga ini, kita mempunyai niat untuk mencari keridhaan dari Allah. Jadi kita ajak bicara dari hati ke hati, terkait dengan sifatnya yang kasar, mengingatkan juga kepada suami tujuan kita menikah itu apa, dan kalau memang tabiat suami itu masih tidak bisa dirubah, maka kita membutuhkan pihak keluarga ya, kedua belah pihak untuk mediasi bagaimana caranya supaya tabiat suami ini bisa dirubah. Jadi semuanya kita bicarakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Mungkin sekian saja sesi wawancara yang bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber yang ada di samping saya. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda ketika ada seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya ketika sedang emosi? Menurut saya pribadi, hal tersebut tidak bisa dibenarkan ya, karena hal tersebut sudah menyimpang dari norma yang ada. Terus juga emosi kan tidak bisa digunakan untuk melakukan suatu tindak kekerasan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut Anda ketika emosi itu sudah menjadi tabiat dan suaminya ini tetap melakukan kekerasan, apakah itu bisa dirubah? Sebenarnya sih bisa ya, cuma itu harus benar-benar dari dalam diri sendiri dan emang mau berubah. Bisa lewat terapi atau dukungan orang-orang sekitar, dan itu bisa. Jadi menurut Anda sebenarnya bisa, tetapi memang harus dari diri sendiri dan dibiasakan. Betul. Karena ya nggak bisa pakai kekerasan terus kan. Ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita adalah KDRT merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, psikologis korban, dan juga anak-anak yang terlibat. Bentuk KDRT ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu dan bergantung secara finansial terhadap pelaku. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan, di mana pelaku memanipulasi dan mengontrol korban. Saran yang bisa kita berikan adalah mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT melalui kampanye, pelatihan, dan pendidikan sejak dini, agar dapat mencegah kasus kekerasan sejak awal. Juga pelibatan lembaga sosial dan komunitas lokal perlu lebih terlibat, memberikan tempat perlindungan dan bantuan langsung bagi korban KDRT. Dan penegakan hukum tentang kasus KDRT, juga pemberdayaan korban, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi kepada korban agar mereka bisa mandiri secara finansial. Terima kasih.